Saudara, hari ini Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat Kementerian Pan-RB. Salah satu yang dibahas adalah jabatan ASN yang dapat diisi oleh TNI Polri. Terkait aturan ini, menurut anggota DPR dari fraksi PKS Mardani Alisera, reformasi sudah mengamanatkan tidak ada lagi dui fungsi TNI Polri. Meski Menteri menyatakan persyaratan akan dipersulit, Mardani menilai lebih baik tidak membuka kotak Pandora. Periode ini selalu untuk TNI Polri, karena reformasi memang sudah menggarisbawahi wajib ada kanal sendiri, ya, tidak ada lagi dui fungsi, ya, tapi masing-masing fokus profesionalitas. Maka PKS menganggap biarkan institusi TNI dan Polri dan institusi sipil dikelola dengan dua manajemen yang berbeda. Pak Menteri sudah mengatakan akan dipersulit migrasi dari TNI Polri ke ASN atau ASN ke TNI Polri. Perlu ada persyaratan khusus. Tetapi yang lebih baik jangan buka kotak Pandora. Sebaiknya teman-teman TNI Polri full urus TNI Polri, karena itu juga banyak ASN diurus sipil. Peraturan pemerintah yang memungkinkan jabatan ASN diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri tengah disusun. Seperti apa mekanisme pengisian jabatan ASN oleh TNI Polri nantinya? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Valen, soal jabatan ASN diisi oleh TNI Polri, apakah sudah ada detail bagaimana mekanismenya dan posisi apa yang boleh diisi oleh TNI Polri? Iya, Cindy dan juga saudara, selamat malam. Jadi kalau membahas mengenai apakah sudah dibahas lebih lanjut, nah ini masih dalam proses. Untuk rapat dengar pendapat yang tadi dilakukan oleh jajaran Komisi 2 DPR RI bersama dengan Kementerian Pan-RB itu saat ini masih dalam progres pembahasan, di mana nanti dalam target penetapan dari RPP ASN ini nanti akan ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2024. Kemudian tadi hal terkait dengan pertanyaan sudah adakah posisi-posisi mana saja yang diperbolehkan untuk ditempati TNI Polri dalam lingkup ASN begitu. Ini tadi juga saya tanyakan kepada Menpan RB sendiri, memang tidak dijabarkan secara rinci, tapi disebutkan bahwa aturan-aturan ini sudah dijabarkan secara jelas di Undang-Undang TNI. Dan kalau misalnya saya mencari tahu lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tepatnya di pasal 47 ayat 2 ini memang disebutkan bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR, Narkotika Nasional, dan kemudian Mahkamah Agung. Ada 10 instansi lembaga yang boleh ditempati oleh TNI Polri dalam lingkup ASN itu sendiri. Dan ayat selanjutnya ini menyebutkan bahwa prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat sebelumnya didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non-departemen yang dimaksud. Dan tadi secara mekanisme sebenarnya yang diinfokan oleh Menpan RB ini sendiri bahwa memang jika salah satu nantinya lembaga ASN ini membutuhkan salah satu atau pekerjaan tambahan perlu bantuan dari TNI Polri, ini memang kemudian ada seleksi tersendiri yang mana memang seleksi ini bisa dikatakan dilakukan secara ketat. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah selanjutnya pengawasan dan transparansinya seperti apa. Ini nanti lingkupnya adalah dari kesekjenan, di mana nanti pastinya sudah ada tim profesi ahli yang kemudian melakukan seleksi terhadap calon-calon dari TNI Polri yang kemudian akan diperbantukan dalam pekerjaan yang kemudian dipasrahkan begitu ya, atau kemudian dibutuhkan bantuan dari lingkup TNI Polri. Dan kalau misalnya melihat daripada aturan terkait dengan respirokal ASN dan TNI Polri, di sini juga disebutkan, Cindy dan juga saudara, bahwa memang jabatan atau pengisian jabatan dari prajurit TNI dan anggota Polri ini hanya untuk jabatan ASN tertentu pada instansi pusat tertentu. Artinya hanya untuk level eselon 1 dan
hanya ada di lingkup pimpinan pusat. Kemudian prajurit TNI dan anggota Polri yang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat tidak dapat beralih status menjadi ASN. Kemudian khusus bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang merupakan talenta terbaik, ini merupakan yang terbaik di lingkungan TNI Polri. Dan ada juga poin yang merinci bahwa mereka yang nantinya akan diperbantukan dalam lingkup ASN adalah harus memenuhi kualifikasi pendidikan, kompetensi, kepangkatan, pendidikan, pelatihan, rekam jejak, pengalaman jabatan yang relevan, kesehatan, integritas, dan persyaratan jabatan yang sesuai dengan jabatan yang diperlukan. Sementara begitu, Cindy, hingga saat ini prosesnya masih dalam progres pembahasan, sekali lagi di mana nanti ada proses lanjutan di mana harmonisasi, kemudian juga pengajuan hasil harmonisasi ke Presiden dan kemudian nanti akhirnya ditetapkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2024. Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.